Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di ibadah online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Dia yang selama ini senantiasa memelihara kita, memberkati kehidupan kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih. Angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, semakin
dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, hanya oleh karena kemurahan-Mu saja yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang berjanji menyertai kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kali ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa kami semakin hari boleh semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ingatkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa datang kepada-Mu. Kapanpun waktunya ya Tuhan, kami boleh selalu menyediakan waktu untuk Engkau ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Untuk kami tetap menjaga iman kami di dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar firman-Mu hendak disampaikan oleh hamba-Mu, marilah Tuhan, urapi hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, cerahkanlah firman-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh didewasakan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan di pemandangan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Philadelphia, salam persaudaraan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita boleh bertemu di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Saya mengharapkan bahwa semua kita yang mengikuti ibadah online ini tidak merasa loyo. Tetapi biarlah kita tetap semangat, karena kita tahu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita dan Dia mau memberkati kita pribadi lepas pribadi, baik berkat jasmani, demikian juga berkat rohani. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah Roh Kudus berperan dalam pelayanan murid-murid. Untuk itu kita akan sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang dimulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan, Dia selama 40 hari berulang kali menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-murid, yang adalah tujuannya untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan hati mereka, di mana sebelumnya mereka sempat tergoncang dan ada di dalam ketakutan. Nah saudaraku, Yesus berpesan kepada mereka, kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu, untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem, untuk mereka menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus.
Itu sebabnya ketika mereka sudah menghantar Yesus ke Bukit Zaitun dan Yesus terangkat, mereka kembali ke Yerusalem dan naik ke loteng. Mereka di sana beribadah kepada Tuhan. Selama 10 hari mereka bergumul, mereka berdoa, mereka meminta supaya Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diberikan di dalam kehidupan mereka. Dan tepat pada hari yang ke-10 Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi setiap pribadi mereka dan mulai berkata-kata sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mereka membicarakannya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, saudaraku, 13 negara di mana orang-orang Yahudi yang ada di 13 negara mereka berada di Yerusalem pada waktu itu. Dan saat itulah mereka mendengar bagaimana murid-murid Yesus menyatakan kerajaan Allah di dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga mereka semua termangu-mangu, mereka semua terheran-heran dan mulai bertanya-tanya, ada apa gerangan? Mengapa mereka berbicara tentang kerajaan Allah dan masing-masing kita mengerti bahasa mereka? Nah, saudaraku yang kekasih, di samping keheranan mereka ada juga yang menyatakan bahwa murid-murid ada dalam keadaan mabuk. Murid-murid dalam keadaan mabuk. Nah, saudaraku, ketika hal ini didengar oleh rasul-rasul, maka berdirilah Rasul Petrus dan menyatakan bahwa apa yang mereka lihat bukan karena mereka sedang mabuk. Sebab hari pada waktu itu jam 9 pagi. Kemudian Rasul Petrus dia berkhotbah dengan luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan melihat Roh Kudus berperan dalam pelayanan murid-murid. Saya ada catat 3 hal di sini, saudaraku. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan keberanian di dalam melayani. Saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan murid-murid orang percaya yang pada waktu itu ada di loteng itu, mereka mulai, dan terkhususnya Petrus, dia berdiri dan menyatakan bahwa apa yang mereka mau saksikan itu adalah kebenaran. Saudaraku, sangat berbeda sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di mana ketika belum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka begitu takut, mereka begitu gentar terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Saudaraku, mereka menyembunyikan diri. Tetapi ketika Roh Kudus sudah mereka terima, Roh Kudus sudah mengurapi atas kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, maka kita melihat ada sesuatu yang luar biasa, keberanian yang luar biasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid, sehingga dengan gagah perkasa Petrus berdiri dan mulai berkhotbah. Saudaraku, luar biasa. Petrus, kita tahu pernah dia menyangkal Yesus. Tetapi seperti yang kita tahu, Yesus berdoa kepada Petrus supaya dia imannya tidak gugur. Nah, saudaraku, pada saat itulah dia berdiri dan menyatakan kebesaran Tuhan. Menyatakan bagaimana Yesus yang dijanjikan itu, yang adalah Mesias yang datang ke dalam dunia. Tetapi yang oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi salibkan dan gantung. Mereka lebih memilih penjahat daripada Yesus. Tetapi dengan jalan itu dikatakan oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan digenapi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini Roh Kudus berperan memberikan keberanian bagi murid-murid untuk menyatakan firman Allah, untuk menyatakan Injil, berita kesukaan itu bagi setiap orang. Saudaraku,
Ini hal yang pertama saudaraku yang kita bisa lihat. Bahwa Roh Kudus memberikan keberanian kepada murid-murid di dalam pelayanan mereka. Saudaraku, kita melihat saudaraku. Di dalam Kisah Rasul di sana diceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang ditangkap kemudian dihadapkan kepada mahkamah agama. Di sana mereka diultimatum untuk mereka tidak boleh berbicara atas nama Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, Petrus dengan gagah berani, dengan keberanian yang luar biasa dia berkata, kami tidak mungkin untuk tidak memberitakan nama Yesus. Kami tidak mungkin untuk berdiam diri. Tetapi justru sebaliknya kami akan menyatakan apa yang kami saksikan sendiri. Itu yang kami beritakan. Engkau melihat orang ini, dia disembuhkan dari kelumpuhannya. Bukan oleh kuasa kami atau karena kesalehan kami. Tetapi dengan nama Yesuslah engkau melihat orang ini, dia berdiri. Saudaraku. Akhirnya sidang mahkamah agama tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya melepaskan Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang terjadi saudaraku ketika mereka kembali kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada orang-orang percaya yang lain. Mereka menceritakan apa yang mereka alami di dalam sidang mahkamah agama. Saudaraku, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31 di sana dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di dalam ayat sebelumnya saudaraku, ketika jemaat mendengar apa yang mengalami oleh Petrus dan Yohanes, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, lihatlah Tuhan bagaimana hamba-hambamu ini telah diancam. Nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah Roh Kudusmu. Sehingga saudaraku, di dalam ayat 31 dikatakan, goyanglah tempat mereka berada dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka dengan berani menyatakan akan firman Allah. Jadi saudaraku, kita lihat di sini saudaraku, Roh Kudus itu memberikan keberanian yang luar biasa. Yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dan inilah apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan murid-murid. Bahwa Roh Kudus itu akan diberikan kepada mereka hingga mereka memiliki kuasa di dalam kehidupan mereka. Dan hal yang kedua saudaraku, kita melihat bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan di dalam melayani. Saudaraku, di samping Roh Kudus memberikan keberanian, juga memberikan kemampuan dalam kehidupan murid-murid untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku, kita melihat saudaraku dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, bagaimana murid-murid dari hari ke hari bertambah jumlahnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 di sana dikatakan oleh firman Allah, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, kita bisa bayangkan saudaraku bagaimana Roh Kudus itu memberikan kemampuan bagi murid-murid untuk menyatakan firman-Nya sehingga ada banyak orang yang disentuh hati mereka. Banyak orang yang disadarkan dari kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan dan akhirnya mengambil keputusan untuk mereka datang kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan tadi dalam ayat 47 itu, jumlah mereka dari hari ke hari ditambahkan oleh Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan, yang Roh Kudus berikan kemampuan bagi mereka untuk melayani jemaat yang sudah ada. Di samping 3.000 tadi yang bertobat ketika Petrus berkhotbah, ditambah lagi
Orang-orang yang setiap hari ditambahkan jumlahnya kepada yang 3.000 itu saudaraku. Tetapi mereka luar biasa saudaraku, hidup seia sekata di dalam jemaat yang ada. Saudaraku, kita melihat bagaimana jemaat yang mula-mula ini mereka satu dengan yang lain saling mengasihi. Satu dengan yang lain saling memperhatikan. Satu dengan yang lain tidak menganggap bahwa apa yang dia miliki adalah untuk keperluannya sendiri. Tetapi dikatakan ada aja orang yang menjual hartanya kemudian dibagikan bagi jemaat yang memerlukannya. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa saudaraku. Diberikan kemampuan bagi jemaat, bagi orang-orang percaya, khususnya rasul-rasul pada waktu itu untuk bisa melayani jemaat yang sudah datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari biarlah kita pun juga merindukan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita untuk berperan, memberikan kemampuan untuk kita melakukan, menjalani apa yang dia sudah percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Dan hal yang ketiga saudaraku, Roh Kudus memberikan buah atau hasil dalam pelayanan murid-murid. Saudara, kalau kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kedua saudaraku. Di sana kita melihat bahwa akibat daripada khotbah Petrus itu saudaraku, ada 3.000 jiwa yang bertobat, yang sadar akan kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Memberikan diri mereka dibaptis dan kemudian menerima karunia Roh Kudus. Saudara, inilah hasil yang terjadi, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan, melalui kehidupan daripada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Bukan karena kekuatan, kepintaran daripada Petrus. Bahkan diakui saudaraku dalam Alkitab dikatakan Petrus adalah seorang yang biasa, yang tidak terpelajar. Dia adalah seorang nelayan. Tetapi ketika Roh Kudus berperan dalam kehidupannya, diberi kemampuan untuk berkata-kata hikmat, maka dikatakan orang-orang mahkamah agama itu heran melihat keberanian dan khotbah yang disampaikan oleh Petrus begitu luar biasa. Dan bukan hanya luar biasa tetapi dapat menentu dasar hati mereka yang paling dalam. Sehingga membawa kesadaran bagi mereka mengakui dosa mereka dan akhirnya datang kepada Yesus. Saudara, inilah hasil yang Tuhan kerjakan melalui murid-murid. Sedemikian juga saudaraku dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap walaupun kita sudah mempunyai pendidikan yang tinggi. Tetapi tanpa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita menyampaikan firman Allah. Menyampaikan berita akan kesukaan itu. Dengan kekuatan kita sendiri tidak akan ada artinya apa-apa. Tetapi dengan peran Roh Kudus di dalamnya itu akan membuahkan, itu akan menghasilkan sesuatu di mana melalui khotbah yang kita sampaikan boleh menjamah, boleh menggugah, boleh menentu hati setiap orang yang akhirnya membawa mereka datang kepada Tuhan, bertobat dan akhirnya menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kesimpulan yang kita bisa nyatakan dalam kesempatan ini adalah melalui 3 kebenaran yang saya sudah sampaikan tadi di atas, yakni Roh Kudus memberikan keberanian di dalam pelayanan.
Roh Kudus memberikan kemampuan di dalam pelayanan dan Roh Kudus memberikan hasil atau buah. Maka dengan ini kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya tanpa Roh Kudus yang bekerja, yang berperan dalam kehidupan kita, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Sebab itu mari saudaraku, kita pribadi lepas pribadi, kita minta Roh Kudus itu ada, tercurah dalam kehidupan kita, ada memenuhi kehidupan kita, sehingga kita pun juga di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan masing-masing dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi garam, dan kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah berkat firman pada kesempatan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, boleh menjadi renungan kita bersama-sama bahwa tanpa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka semuanya akan sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Di sini Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk
menjadi kerinduan kami bersama-sama. Kami membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami setiap pribadi Tuhan. Karena kami sadar, kami mengerti bahwa tanpa peran Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, kami tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya mari Tuhan penuhilah kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang ada dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, firman Allah Engkau sudah bentangkan melalui hamba-Mu. Dan biarlah firman Allah yang kami sudah dengar, Engkau meteraikan dan kerjakan lebih jauh dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa peran Roh Kudus itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Mari Tuhan Engkau menilik, Engkau Tuhan Allah yang mengerti, mengetahui setiap keberadaan kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau Allah yang sanggup memberikan pemulihan. Engkau Allah yang sanggup memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pun juga Engkau berkati kami secara jasmani dan juga secara rohani Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam dunia yang semakin gelap ini, boleh melihat bagaimana campur tangan Allah ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman Allah yang sudah dengar, mereka boleh dibangkitkan kerinduan untuk membuka hati, untuk menerima urapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga boleh tetap hidup di dalam pengiringannya kepadamu dengan hati yang tetap mantap, dengan hati yang tidak pernah bimbang dan ragu-ragu di dalam mengiringi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang terlibat di dalam ibadah ini ya Bapa. Baik leader, singer, tim musik, Engkau akan tolong berkati dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan. Engkau melihat jerih lelah mereka Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah berhutang kepada siapapun. Engkau Allah yang begitu baik dan begitu melimpah dalam memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanan pekerja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memakai dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap pelayanan yang ada boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dikuatkan, diteguhkan iman percaya pengiringan mereka kepada Engkau ya Bapa. Berdoa secara khusus buat Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno dalam usia yang sudah lanjut 88 tahun. Mari Tuhan Engkau berikan semangat yang terus bernyala-nyala Tuhan. Boleh melayani Engkau walaupun ada banyak tantangan. Tetapi kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, semangat yang baru dalam kehidupannya. Berdoa juga buat Bapak Pendeta Musarif Haryawan Tuhan sebagai gembala sidang. Mari Tuhan dalam kesehatannya Tuhan Engkau Allah yang campur tangan di dalamnya, memberkati, mengadakan pemulihan ya Bapa. Sehingga fisiknya yang mengalami sakit Tuhan boleh mengalami kekuatan yang daripada Engkau dan boleh melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Seluruh keluarganya juga Engkau berkati Bapa. Cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Demikian juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang lain yang terlibat di dalam pelayanan pekerja-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memakai dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami boleh melihat bahwa sungguh Engkau Allah yang mengasihi dalam kehidupan kami. Memberkati juga dalam kebutuhan fisik kami, kebutuhan rohani kami Tuhan. Supaya melalui itu kami boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Tidak lupa juga kami menyerahkan Tuhan multimedia ke dalam tangan-Mu. Memberkati mereka Tuhan. Engkau melihat jerih lelah mereka, kesungguhan mereka Tuhan. Engkau tidak akan melewati mereka. Engkau yang memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami menyerahkan juga bangsa negara Republik Indonesia yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu. Allah memberkati Tuhan. Engkau melihat ada banyak usaha-usaha, oknum-oknum yang ingin
ingin merongrong akan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kami boleh melihat bagaimana campur tangan-Mu Tuhan. Melalui pimpinan Jokowi Tuhan. Ada banyak hal-hal yang ingin merongrong negara ini. Tetapi dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan dapat diatasi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan Engkau akan membawa bangsa ini menuju suatu kemajuan di dalam kehidupan bangsa. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa kami, yaitu adil dan makmur, itu boleh benar-benar terjadi. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Allah menaruh hati-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Cara khusus buat Presiden Jokowi, di mana masih ada beberapa tahun lagi Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan. Mari Engkau jaga, lindungi, memberkati kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, sehingga boleh bersinergi dengan para menteri dan semua akan pemimpin yang ada, baik di provinsi, baik di kabupaten, di kecamatan dan lain sebagainya Tuhan. Engkau Allah yang membuat mereka boleh bersinergi bersama-sama Tuhan, membangun bangsa ini menuju cita-cita yang luhur. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menumpangkan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan akan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara, memberkati mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Yang besar.